Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat dan yang saya takdimi pada Bu dosen Ibu Lastri, dan yang terhormat dan saya cintai pada teman-teman saya, kawan-kawan saya seangkatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kebesaran Allah, atas nikmat Allah yang telah memberikan kesehatan, kesehatan walafiat pada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar kuliah. Walaupun dengan keadaan yang pandemi ini, kita bisa tetap belajar lewat virtual, online, dan lain-lain. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Amin. Ya, langsung saja kami di sini akan mempresentasikan materi tentang media dan sumber belajar di pendidikan non formal. Kami dari kelompok 7, saya sebagai materi dan moderator, dan saya sebagai penambah materi atau sebagai penjelas. Saya bernama Ilbat Arda Susanto. Ya, langsung saja. Dan saya Ahmad Farihin lupa ya. Langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya Ilbert, monggo ya. Langsung saja ya. Oke, baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu media dan sumber belajar di pendidikan non formal. Ya, betul. Langsung saja. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk mendorong atau menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Jadi intinya itu adalah media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas, dari penggunaan alat elektronik dan yang lainnya. Misalnya contoh, prosesor, terus laptop, papan tulis, spidol. Itu selain yang elektronik itu ada laptop sama HP dan lain-lainnya ya. Itu alat elektronik. Dan sekarang kita lanjut ke fungsi dari media pembelajaran, yaitu untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. Itu contohnya. Sekarang kita lanjut ke arti sumber belajar menurut para ahli. Ya, jadi di sumber belajar itu ada yang dikatakan atau menurut para ahli. Sekarang kita akan mendengarkan apa menurut para ahli terkait sumber belajar. Ya, betul. Yang pertama ada Yusuf Hadi Miarso. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Itu menurut Yusuf Hadi Miarso. Dan yang kedua menurut Edgar Dale. Sumber belajar adalah pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami, yang dapat menimbulkan peristiwa belajar.
Jadi kalau menurut Edgar Dale itu sumber belajar sangat luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dialami yang dapat menimbulkan peristiwa belajar. Jadi menurut Edgar Dale, sesuatu proses kehidupan itu bisa menjadi sebagai sumber belajar. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke jenis-jenis sumber belajar. Pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat dan sebagainya itu jenis yang pertama. Yang kedua, orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir dan sebagainya. Sekarang yang dari bahan, sumber belajar dari bahan yaitu seperti buku, transparansi film, slide, gambar grafik yang dirancang untuk pembelajaran, terus relief, candi, arca, komik dan sebagainya. Ya, komik sudah pada mengetahui mungkin banyak komik-komik di luaran, terus kedua di komik kartun Naruto, kartun Doraemon dan yang lainnya itu, tapi bukan untuk sumber belajar. Mungkin ada komik lain yang sebagai sumber belajar. Sekarang dari alat atau perlengkapan. Perangkat keras komputer yaitu televisi, VCD, DVD, kamera, papan tulis, generator atau mesin mobil, motor, obeng dan lain sebagainya. Ya mungkin yang anak tahun 2000-an sudah mengetahui apa itu VCD atau DVD, karena pada zaman itu kita mengalami yang namanya nonton film apa saja, mau kartun, mau film aksi, horor dan yang lainnya kita menggunakan VCD atau DVD. Tidak seperti sekarang yang menggunakan HP. Udah zamannya. Ya. Terus yang selanjutnya, pendekatan atau melalui metode teknik. Ada diskusi, seminar pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan, diskusi, debat, talkshow dan sejenisnya. Itu yang melalui pendekatan metode teknik diskusi. Yang selanjutnya, lingkungan. Melalui lingkungan ada seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko dan museum. Ya, mungkin ini dari lingkungan kita sering mengalaminya, seperti pada saat kita sekolah SD, SMP atau SMA, pasti kita pernah yang namanya mengikuti study tour. Ya. Study tour itu kita belajar sambil bermain, sambil jalan-jalan ya. Ya. Ya, ini contohnya seperti kita kan pasti kalau study tour pernah ke museum, ke kebun binatang dan yang lainnya, pokoknya ke tempat-tempat bersejarah lah, itu mempelajari sejarah, bisa dari study tour ya. Dan yang selanjutnya itu fungsi sumber belajar akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Ahmad Farihin. Silahkan. Fungsi ya. Ya, saya akan menjelaskan fungsi sumber belajar. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Terus memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajar yang dilandasi oleh penelitian. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Terus memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajar yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret,
memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Jelasin nggak? Pengertian pendidikan non formal. Sekarang ke pengertian pendidikan non formal. Ya, pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur dengan sadar dilakukan, tapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tepat seperti pada pendidikan formal di sekolah. Nah, lanjut ke konsep dasar pendidikan non formal. Itu ada 3 ya. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama pendidikan non formal sebagai suplemen. Ya, suplemen itu adalah di mana pendidikan non formal sebagai penambah. Ya. Yang kedua pendidikan non formal sebagai kompelen. Apa ini? Kompelen. Ya. Pelengkap. Ya, kompelen itu pelengkap. Di mana pendidikan ya, non formal sebagai pelengkap seorang dalam memenuhi pendidikan formalnya. Yang ketiga pendidikan non formal sebagai substitusi. Ya, substitusi ya, pengganti ya. Dimana seseorang yang sama sekali tidak menikmati pendidikan formal, dia dapat mengikuti pendidikan non formal sebagai pengganti. Ya, contohnya ya. Contohnya itu mungkin jika seseorang sudah bersekolah di SMK mengambil jurusan komputer, ia menguasai ilmunya tersebut, maka mungkin seorang itu akan melanjutkan ke pendidikan non formal atau akan mengikuti ke lembaga kursus komputer agar lebih memantapkan ilmunya tersebut, atau mungkin agar dia merasa lebih mempunyai skill yang lebih ya. Itu contohnya. Lanjut ya, lanjut ke tujuan pendidikan non formal ya. Tujuan pendidikan non formal itu ya ada. Yang pertama, masyarakat memperoleh layanan PAUD ya, yang bermutu ya, PAUD yang bermutu, adil dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, masyarakat atau penduduk buta aksara dewasa ya, contohnya di orang yang 15 tahun ke atas dapat memperoleh mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional secara efektif, efisien dan akuntabel. Masyarakat memperoleh layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, relevan dan berkelanjutan untuk menunjang prioritas wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan memperluas akses pendidikan menengah dengan lebih menekankan pada keterampilan fungsi dan kepribadian profesional. Yang keempat, terwujud kelembagaan khusus dan pelaksanaan khusus para profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup, khususnya bagi penduduk pengangguran usia produktif untuk dapat bekerja dan berusaha secara produktif, mandiri dan profesional. Yang kelima, masyarakat memperoleh layanan taman baca masyarakat atau TBM yang semakin luas dan bermutu sebagai wahana peningkatan budaya baca untuk mendorong keaksaraan aksarawan baru dan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan mereka. Yang keenam, terwujud keadilan gender ya, gender dalam pelajaran, dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan kesetaraan antara penduduk laki-laki, perempuan dan akses mutu, relevansi dan tata kelola pemerintahan bidang pendidikan. Yang ketujuh, terwujud kelembagaan dan unit-unit pelaksanaan teknisi PNF serta satuan PNF lainnya yang terakreditasi dan mampu memberi pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Terus jenis-jenis pendidikan non formal. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup atau life skill yang saya akan menjelaskan sedikit apa itu pendidikan kecakapan hidup atau life skill ya. Ya, mohon maaf, saya buka lagi. Pendidikan kecakapan hidup adalah kemampuan atau kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Itu sedikit penjelasannya. Dan tujuan pendidikan ini adalah untuk memperoleh kecakapan hidup dalam menyiapkan dan menjaga kelangsungan hidup. Itu tujuannya. Yang kedua,
pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalan pendidikan formal dan non-formal. Itu sedikit penjelasan tentang pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis pendidikan yang ketiga, yaitu pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah usaha pemerintah untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas dan unggul dalam banyak hal. Pendidikan kepemudaan bisa diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi kepemudaan sebagai lembaga kependidikan. Di antaranya organisasi pemuda-pemudi di desa-desa. Ya, jadi mungkin contohnya itu adalah Karang Taruna, yaitu organisasi pendidikan pemuda di desa-desa. Karang Taruna bisa memberikan pendidikan atau bisa mengadakan pendidikan terhadap warga desa yang kurang mampu untuk belajar. Itu Karang Taruna bisa mengadakan program tersebut. Terus yang lanjut kita ke jenis pendidikan yang keempat, yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan. Ya, salah satu pendidikan ini terjadi karena adanya ketidakadilan gender yang mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat. Makanya pemerintah dengan dalam hal ini mengadakan pendidikan pemberdayaan perempuan, karena tadi yaitu perempuan dianggap lebih bawah martabatnya. Itu dianggap, apalagi dulu sebelum Islam masuk, ya, itu perempuan tidak dihargai. Bisa kalian lihat mungkin sejarahnya pada sejarah sebelum masuknya Islam, Zaman jahiliyah. zaman jahiliyah, ya, bisa itu di YouTube carilah sendiri. Sekarang yang kelima, jenis pendidikan yang kelima ya adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan ini sebagai salah satu layanan pendidikan non formal untuk mempelajarkan warga masyarakat buta aksara dan sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Ya, jadi pendidikan keaksaraan ini adalah sebagai mendidik masyarakat yang masih buta aksara. Buta aksara itu tidak bisa baca, ya. Itu. Dan sekarang yang selanjutnya, jenis pendidikan selanjutnya itu pendidikan kesetaraan atau pendidikan kesetaraan, ya. Ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat kurang beruntung atau kurang mampu, tidak pernah sekolah, putus sekolah, dan putus atau lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya. Jadi anak-anak yang putus sekolah itu contohnya seperti anak pang, itu kan putus sekolah, yang nggak sekolah itu dia Jalan. sekolahnya berhenti karena hidupnya ya di jalanan terus, itu kebanyakan. Terus anak-anak kita pernah sekolah, terus orang yang kurang mampu atau kurang beruntung itu bisa mengikuti pendidikan kesetaraan. Ya, itu tadi jenis-jenis pendidikan, ada 7. Ya, teman-teman, jenis pendidikan itu ada 7. Kayak 7. Ya. 7. Cukup. Ya, itu aja untuk saya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk pada dosen kita, Ibu Lastri Hasanah MPT. Ya, terima kasih atas ilmunya semuanya. Ya, semoga manfaat buat kita semua. Amin, amin. Jadikan amal soleh buat kita semua. Sama dunia akhirat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada teman-teman, ya. Semoga manfaat ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.